ini membahas tentang Indonesia. Kita patut bersyukur Pak Prabowo des menunjukkan bahwa beliau memang sudah lama bermimpi ingin menjadi presiden. Tapi kok ya ijo ana wong model sing muni Indonesia akan hancur, Indonesia akan gelap. Ini loh wong makhluk dari mana gitu loh. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin maju. Apalagi nanti kalau Pak Prabowo usianya panjang, maju lagi satu periode, saya tetap akan memilih Prabowo Gibran. Ini dinamika atau kebinekaan yang ada di Indonesia, baik dari sisi agama, ini menjadi potensi bagi bangsa Indonesia untuk saling menghargai yang namanya toleransi beragama. Sehingga di Indonesia ada masjid jejer gereja aman, gereja jejer pura aman, masjid jejer wihara aman, karena ada namanya toleransi beragama. Semua akan kenyang dengan hasil alam yang ada di bumi pertiwi. Nah teman-teman, jangan biarkan orang lain siapapun itu mengadu domba Indonesia. Indonesia tidak akan gelap, Indonesia tidak akan hancur, Indonesia justru akan tumbuh semakin berkembang, semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Gempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, ini membahas tentang Indonesia. Kita patut bersyukur Pak Prabowo des menunjukkan bahwa beliau memang sudah lama bermimpi ingin menjadi presiden. Jadi kita tahu ya berapa kali Pak Prabowo maju presiden dan akhirnya kalah 2 kali dengan Pak Jokowi, tapi akhirnya ini menang didampingi Mas Gibran, dan setelah menjadi presiden jempolku papat Pak untuk Pak Prabowo. Dari hulu sampai hilir kalau bahasanya Mas Gibran itu dilakukan semua. Bahkan program makan bergizi gratis ini kalau bisa berjalan nanti luar biasa dampaknya untuk anak-anak Indonesia. Mudah-mudahan tidak membebani APBD, mudah-mudahan nanti Pak Prabowo bisa menggandeng perusahaan-perusahaan besar untuk dana CSR-nya digunakan untuk makan bergizi gratis. Saya yakin itu bisa. Bagaimana nanti caranya biar tim ahli yang mengolah. Tetapi apresiasi sekali para koruptor kelas kakap langsung tes dituang kapi duitnya itu kan balik no. Menteri Keuangan yang sudah bercokol sampai 15 tahun lebih mulai dari era SBY langsung diganti jebret. Sekarang ini ada Menteri Purbaya yang badannya sudah tua tapi jiwanya masih Gen Z. Ini beliau mengatakan sendiri ya, dan mungkin pola-pola kepemimpinan itu cocok dengan pola-polanya Pak Prabowo. Pak Prabowo senangnya yang begitu. Tadi malam saya melihat ada rapat koordinator kementerian ya, apa namanya itu yang dipimpin oleh presiden langsung. Semua menteri datang dengan pakai batik yang warnanya coklat kayak begini. Aduh rasanya seneng gitu loh. Indonesia menterinya gagah-gagah, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Backgroundnya itu jelas. Aktivis, pengusaha, dari tentara, semuanya. Tapi kok ya ijo ana wong model sing muni Indonesia akan hancur, Indonesia akan gelap. Ini loh wong makhluk dari mana gitu loh. Dia tuh lahir dari kutub mana, dia lahir dari planet mana kok sampai berani mengatakan Indonesia gelap. Apakah tidak percaya dengan kepemimpinan para presiden yang begini, yang begitu membangun dengan sangat masif, terstruktur, sangat cepat gitu loh. Perkembangannya sangat cepat. Kenapa masih ada orang yang dengan tega mengatakan Indonesia gelap, Indonesia hancur? Apa yang melingkupi dan melatar belakangi semua itu? Yang pertama tentu kekecewaan akibat kekalahan. Ini yang paling utama. Jadi orang-orang itu kecewa karena jagonya kalah. Sudah itu saja titik. Seandainya mereka tidak kecewa,
mereka tidak akan senaif itu dan setega itu mengatakan Indonesia gelap. Bahkan kemarin saya melihat ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa kalau sampai begini-begini aku mau telanjang, itu karena jengkel, ngerasakno wong edan-edan iku lho. Jadi dia ya akhirnya melu aku tak ngedan sisan ngono. Karena sudah jengkel yang sangat terakumulasi di dalam dirinya, wong kok modele ngene. Jadi mereka dibungkus dengan narasi-narasi yang seakan-akan itu membela kepentingan bangsa dan negara, tapi sesungguhnya kegaduhan itu hanya untuk mengadu domba anak bangsa. Nah, saya sampaikan, Indonesia akan semakin jaya, semakin kokoh, semakin makmur. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan semakin maju. Apalagi nanti kalau Pak Prabowo usianya panjang, maju lagi 1 periode, saya tetap akan memilih Prabowo Gibran. Ini beneran. Karena apa? Kita semua menghargai kinerja Pak Prabowo. Jadi presiden lagi langsung das saset, semua petera karuan, semua ruang digerakkan. Bahkan kalau menurut saya ini sudah mulai orang itu berpikir untuk jadi DPR. Ngogek aku jadi DPR malah digeruduk kayak Sahroni. Terus mending ngerasa jadi pejabat. Dan itu betul, itu langkah yang paling tepat. Itu kita sekarang ini tidak usah ambisi jadi pejabat. Ngapain ambisi jadi pejabat kalau kita tidak tahu visi misi menjadi pejabat? Akhirnya malah merugikan keluarga kita. Mending jabatan-jabatan strategis itu diberikan pada orang-orang yang mampu, yang bisa untuk menangani dan mengikuti pola kepemimpinan Pak Prabowo yang saat ini berkuasa. Nah teman-teman, kenapa saya katakan Indonesia tidak akan gelap, Indonesia tidak akan hancur, Indonesia akan maju, akan berkembang, akan semakin jaya? Karena kita tahu Indonesia ini surganya dunia, teman-teman. Coba ya, sebutkan negara yang kondisinya sama dengan Indonesia. Sama itu artinya bagaimana? 1, negara yang masyarakatnya sangat heterogen. Ono agamane 5 mbah 6, ono kepercayaan banyak enggak ada. Di beberapa negara-negara besar, mayoritas pemeluknya itu agama cuma 2, maksimal 3, atau justru tidak beragama. Bahkan di Jepang itu hanya 1, hanya menyembah matahari itu. Selain itu enggak ada agama. Islam itu baru berkembang akhir-akhir ini saja karena banyak pendatang dari Indonesia. Tetapi Indonesia ini orang mempunyai agama dan keyakinan yang sangat banyak. Sing ketok diakui itu mungkin 5 atau 6 agama. Tapi yang tidak diakui nek desa-desa itu, wong do nyembah wit-witan gedhi, wong do nyembah keris, wong do nyembah, itu masih banyak dilakukan orang-orang desa, orang-orang primitif, orang-orang pedalaman. Tapi ternyata mereka akhlaknya juga luhur. Orang-orang yang dianggap tidak muslim, walaupun Indonesia itu mayoritas muslim ya, yang agamanya tidak muslim, orang-orang Buddha, ini jiwanya suci. Jadi orang-orang Buddha itu akhlaknya benar-benar mulia. Saya punya sahabat teman orang Buddha. Pokoknya anggar wong Buddha itu ndingklo, oh nggih, alus wis ora cara wong Jawa itu ya wong samen itu. Orang tidak mau mengambil yang bukan haknya, tidak mau bicara kalau tidak penting, tidak mau menipu, tidak akan ini. Nah, dinamika atau kebinekaan yang ada di Indonesia baik dari sisi agama ini menjadi potensi bagi bangsa Indonesia untuk saling menghargai yang namanya toleransi beragama. Sehingga di Indonesia ada masjid jejer gereja aman, gereja jejer pura aman, masjid jejer wihara aman, karena ada namanya toleransi beragama. Kemudian di mana kita ada negara yang semua potensi sumber daya alam ada. Buah isi Lombok, tukul Lombok, buah isi Gambas, tukul Gambas. Coba kita ke Mekah. Lemah saja nggak ada di sana, adanya hanya batu. Jadi semua kawasan gunung ya batu, nggak ada pohon-pohonan, semua batu.
Tapi Indonesia Masya Allah suburnya. Loh, di mana-mana ada loh yang subur seperti Indonesia, Swiss. Tetapi berapa luasnya? Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kalau di berjejer pulau-pulau dadekno negara mungkin jadi negara 50. Kalau di luar negeri. Swiss itu berapa penduduknya? Singapura berapa penduduknya? Malaysia berapa penduduknya? Orang negara Arab Saudi saja mayoritas yang hidup di sana malah orang Indonesia kok. Wong Arab sidik-sidik. Nggak ada. Nah, Indonesia punya potensi semuanya. Potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia yang tidak dimiliki negara lain. Jadi kita ini surganya dunia. Bahkan ada yang mengatakan Kudus ini ada namanya pegunungan namanya Rahtawu. Perbukitan namanya Rahtawu. Ada puncak 27, ada puncak 29. Konon Rahtawu ini pusat peradaban dunia. Ada di Kudus. Kenapa kita katakan seperti itu? Banyak yang menyaksikan bahwa tokoh-tokoh dunia ini datangnya ke Rahtawu. Walaupun tidak bisa diekspos. Mereka datang secara bertahap ke Rahtawu melakukan ritual, melakukan meditasi, melakukan pertapaan, melakukan kegiatan-kegiatan kholwat dan lain sebagainya. Banyak sekali yang menyaksikan. Artinya dengan semua kekayaan Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang begitu indahnya, ora ono Indonesia hancur atau Indonesia gelap kecuali kiamat. Ini harus dicatat. Kecuali memang dunia ini kiamat. Nah, dunia kiamat tuh idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi gonjang-ganjing, orang ana yang bisa mengendalikan lagi itu kekuasaan Allah. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia harus optimis. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersyukur hidup di tanah air Indonesia. Ora ana wong Indonesia istilah kelaparan kaya zaman Ethiopia. Sepanjang orangnya itu masih sregep segala macam, kalau orang Kudus bilang itu ramban ring sawah, untuk godhong telo, untuk bayem, untuk jagung, pangan iku ora bakal kelaparan. Wong sing kelaparan itu kan orang yang memang entah itu bermanja-manja, entah itu memang karena penyakit kronis dan sebagainya. Kalau sepanjang hidup masih umum, biasa, wajar, semua akan kenyang dengan hasil alam yang ada di bumi pertiwi. Nah teman-teman, jangan biarkan orang lain siapapun itu mengadu domba Indonesia. Indonesia tidak akan gelap, Indonesia tidak akan hancur, Indonesia justru akan tumbuh semakin berkembang, semakin kokoh. Kalau ada anak muda yang bilang bahwa cari kerja sulit karena dia pekerjaannya milih-milih, coba nguli-nguli nek gelem ya ora ana pekerjaan sulit. Kadang-kadang orang itu lucu, disuruh beternak di Indonesia enggak mau, dia sampai ke Polandia sana ternyata angon wedhus. Dia mau di sana, tapi kenapa di Indonesia enggak mau? Katanya kalau di sana bayarannya gede. Bayarannya gede tapi faktanya mulang enggak bawa duit. Duitnya enggak dibuat hidup di sana. Ini enggak bisa, kita harus merubah mindset anak-anak muda. Kenapa tidak mau bekerja hanya karena gengsi? Sementara kalau di luar negeri jadi babu, jadi pembantu, jadi tukang ternak. Bekerja itu kenyamanan, bekerja itu keikhlasan. Kalau kita mau hidup kita sukses, ayo bangun Indonesia bersama-sama. Optimisme harus kita gaungkan terus. Indonesia akan semakin maju, semakin jaya, semakin kokoh. Dan kita doakan para pemimpin kita amanah. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri cempa. Perempuan itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.